Tidak ada satu orang pun, kata Rasulullah SAW, yang berdarah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilihi. Di sini ada hadisnya. Dan Allah Maha tahu siapa-siapa orang-orang yang berdarah demi jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga orang, tapi karena dia digaji, karena dia dibayar, karena dia diupah, karena diberi iming-iming ini, karena sehingga bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga orang ini kalaupun berdarah, maka Allah tidak anggap darah itu dalam hadis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu dalam beramal di bulan Ramadan. Mari kita melakukan akselerasi amal, di mana tidak cukup dengan apa yang kita lakukan buat diri kita saja, tapi kita merambah amalan kita menjangkau orang lain demi memperbanyak amalan kita. Inilah amalan-amalan yang utama di dalam bulan Ramadan, yaitu memperbanyak puasa, seolah-olah kita mengkloning diri kita menjadi sekian banyak, dan masing-masingnya berpuasa dan pahala yang ngalir ke kita. Itu diberikan petunjuk oleh Allah SWT dan Rasulnya dengan cara berilah berbuka dan makan berbuka orang-orang yang berpuasa, serta sahurnya orang-orang yang untuk berpuasa. Saudara dan sahabat tercinta, sampai hari ini pesantren kita, para pemburu ilmu Allah dan para penghafal Al-Quran kita, para guru-guru dan dai-dainya, serta warga masyarakat yang kita bina dalam iman dan tauhid, seluruh mereka alhamdulillah untuk 1 minggu pertama bulan Ramadan ini sudah terpenuhi sahur dan berbuka mereka. Sekarang untuk hari ke-7, ke-8 dan seterusnya, kita menampung selebar-lebarnya, dibuka seluas-luasnya untuk 250 orang saudara-saudari, santriwan-santriwati kita, guru-guru dan dai-dai kita, untuk sahur dan berbuka mereka. Tafadhal dari antum semua, per satu orang insyaAllah 50.000 sahur berbuka dan berprogram dakwah di bulan Ramadan termasuk di situ. Kita membutuhkan 250 orang per satu hari. Silakan diantarkan atau ditransfer ke Uzma Care ya, 716-7684-003 Bank Sedah Indonesia atas nama Uzma Care. Tapi ingat, tolong dilebihkan di angka belakangnya, angka 1 ya. Pokoknya kita mengirim 10 juta atau 5 juta 1, 10 juta 1. Berarti tim admin kita langsung paham bahwa ini dimaksudkan untuk membukakan puasa orang-orang yang berpuasa. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi gelora dan semangat yang tidak pernah berhenti dari kita semua merangsang dan mengejar ketertinggalan kita dalam amal. Wabil khusus bulan Ramadan, bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Jadikanlah ini Ramadan terbaik, terhebat dan terbanyak pahala kita. Barakallahu fikum, ditunggu dan dinanti. Selamat menikmati pahala bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukra lah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil azim, an-nabiyil karim, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'u bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Saudara dan sahabat hamba-hamba Allah yang beriman, mudah-mudahan tetap terjaga, sehat selalu ya dalam menjalani siang Ramadan dengan siam dan zikir, amalan Quran, badalan lainnya, dan juga qiyam dengan tahajud, dengan tarawih, dan juga dengan berbagai keutamaan-keutamaan amal lainnya. Sehat, fit, dan bersemangat, dan tidak pernah ketinggalan dalam mengkaji hadis-hadis arba'in bersama kami. Sekarang hadis arba'in kita, al-arba'una fi thughuril murabitah bi Baitul Maqdis wa aknafi Baitul Maqdis. Hari ini masuk pada hadis yang ke-18 dan ke-19 insyaallah. Mari kita baca hadis yang ke-18. Fadlu ghubari qadamil murabiti wal mujahid. Keutamaan debu-debu yang melengket dan menempel di kaki-kaki orang yang sedang ribat atau orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah duduk ya pengertian masalah ribat dengan jihad, maka tidak perlu lagi kami bedah dan kami uraikan. Kita dengarkan hadisnya. An Abi Abbas Abdurrahman ibnu Jabir radhiyallahu anhu, dari Abu Abbas Abdurrahman bin Jabar, semoga Allah ridha kepadanya, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, maghbarrat qadama 'abdin fi sabilillah fatamassahu an-nar.
tidaklah berdebu kedua kaki orang-orang yang pergi atau berjuang di jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, fatamasahun nar, lalu kaki ini akan disentuh oleh api neraka. Never, ya, never, tidak akan pernah terjadi. Selama kaki ini pernah berdebu untuk kepentingan jihad fisabilillah, maka kaki ini tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Lah kalau kakinya tidak disentuh api neraka, apa mungkin badannya, apa mungkin tangannya, kepalanya disentuh api neraka? Ya tidaklah. Itu hanya simbol, artinya orang ini tidak akan pernah merasakan apa itu neraka. Tidak akan pernah mampir ke neraka, walau hanya sekedar 1 jam. Ya jangankan 1 hari 1 tahun ya, 1 jam pun tidak, bahkan 1 detik pun tidak. Selama orang ini pernah kakinya berdebu untuk kepentingan jihad fisabilillah atau ribat fisabilillah. Allahu Akbar. Allah Akbar, berdoalah dengan jujur. Mintalah dengan tulus dari lubuk hati yang terdalam, biar antara kita dengan Allah saja yang tahu. Ya Rabb, hamba ingin pernah merasakan ini. Hamba ingin tergabung dalam komunitas orang-orang yang kakinya pernah berdebu demi kepentingan jihad fisabilillah atau setidaknya ribat di jalan Engkau ya Allah. Begitu ya, agar kita terpastikan untuk tidak pernah merasakan neraka walau hanya sesaat. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Baik, berikutnya ini adalah hadis yang ke-18. Sekarang kita lanjutkan kepada hadis yang ke-19. Thawabu may yu'dha fi sabilillah. Nah, ini unik ya. Pahala orang yang dia disakiti sementara dia sedang berada dalam urusan jihad fi sabilillah. Dia disakiti. Apakah disakiti dalam bentuk ya dia ditangkap, dalam bentuk dia disiksa, dalam bentuk dia dipenjarakan, dalam bentuk dia di PHK dari pekerjaannya, dalam bentuk dia dituduh difitnah ya sebagai teroris dan sebagainya, padahal dia tidak pernah melakukan kerusakan apapun di muka bumi, tidak kepada negara, tidak kepada umat bangsa, tapi dia difitnah hanya gara-gara dia bergabung dalam kepentingan jihad fi sabilillah untuk kemerdekaan Palestina umpamanya, untuk kemerdekaan Baitul Maqdis, lalu dia merasakan penderitaan. Mungkin kalau itu ada, maka kita dengarkan apa pahalanya disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, dari Abu Hurairah, semoga Allah ridha kepadanya, Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi yang nyawaku ada dalam genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala, la yuklamu ahadun fi sabilillah, tidaklah sampai ada satu darah saja menetes ya di jalan Allah. Umpamanya dia lewat hutan, kemudian tersenggol oleh duri sehingga keluar darah, atau dia bawa sepeda untuk mengantarkan surat demi kepentingan jihad fisabilillah loh ya, dia terjatuh kemudian lecet keluar darah ya, tidak ada satu orang pun saja yang keluar darah sementara darah itu keluar dalam rangka jihad fisabilillah, apalagi jelas-jelas ini di medan tempur ya, pedang beradu pedang, pisau beradu pisau, kemudian senjata berbalaskan senjata, atau dia terkena ranjau buatan atau apalah namanya yang menyebabkan dia berdarah. Tidak ada satu orang pun, kata Rasulullah SAW, yang berdarah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilihi. Di sini ada hadisnya, dan Allah Maha tahu siapa-siapa orang-orang yang berdarah demi jihad di jalan Allah SWT. Ada juga orang, tapi karena dia digaji, karena dia dibayar, karena dia diupah, karena diberi iming-iming ini, karena sehingga bukan karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang ini kalaupun berdarah, maka Allah tidak anggap darah itu dalam hadis ini. Oke ya. Illa jaa yaumal qiyamah, orang-orang yang berdarah itu pada hari kiamat nanti datang, dan darah itu ada pada dirinya, ada di tempat dia mengeluarkan darah itu. Wal launu launud dam, memang warnanya masih warna darah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rihul misik, sementara baunya bukan bau darah, bukan amis, bukan anyir ya, tetapi baunya bau misik. Misik adalah bau favoritnya wewangian yang terbaik, itu kesturi. Kesturi kelas nomor 1 dunia, dan ini harganya selangit saudaraku ya. Dan bau angin surga itu bau misik juga, Masya Allah ya. Bau pada
peristiwa tanda besar kiamat yang nomor 7 nanti, yaitu angin lembut yang berhembus dari negeri Yaman dengan cepat membungkus bumi. Angin ini baunya bau misik, kata Rasulullah SAW, bau kesturi. Nah, bau darah orang yang dulu berdarah demi jihad fisabilillah, di hari kiamat darah itu keluar lagi. Darah itu wangi, saudaraku. Al-launu launud dam warrihu rihul misik. Warna memang tetap warna darah, merah ya, khas warna darah, tetapi baunya bau misik, dan orang ini tidak sakit sedikit pun. Dan bau ini dan darahnya juga tidak membuat kotor di mana-mana, tetapi ini adalah simbol, sinyal, kepastian bahwa si fulan ini memang sudah berdarah-darah demi di jalan Allah SWT, demi jihad untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan diberikan oleh Allah kepada orang ini, disambut dengan penuh penghargaan, disantuni ketika semua orang dalam kepucatan, ketakutan, kegambangan, kegemasan, kepanikan, ya, stres, semua orang dalam keadaan benar-benar galau dan tidak sanggup lagi kita katakan bahasa apapun saja, ya, di padang mahsyar. Sementara orang yang berdarah-darah di jalan Allah ini mendapatkan penyambutan, penghormatan, dimasukkan ke ruang VIP dan diberikan segala kemuliaan. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan saudara-saudaraku, hadis ini sekali lagi menambahkan rangsangan kita sehingga daya tarik kita untuk bergabung dalam kafilah para mujahid ini, dalam rombongan orang-orang yang berjihad untuk kepentingan kemerdekaan Palestina, memerdekakan Masjidil Aqsa, bergabung kita dalam rakyat yang sedang berjuang di Palestina hari ini. Kita berada di barisan mereka hanya dengan mengirimkan dan mengantarkan jihad mal kita. Tidak pernah kita berhenti sampai Palestina Allah merdekakan. Tidak pernah kita berhenti sampai Allah mewafatkan kita. Pilihannya cuma antara satu dari dua, ya. Allah wafatkan kita atau Allah merdekakan Palestina. Barulah kita stop dan berhenti ikut bersama kafilah para mujahidin untuk yang kemerdekaan Palestinanya. Barakallahu fikum. Di BSI Uzma Care for Free Palestine ini kita berharap kita menyertakan diri kita dalam keagungan amal yang tidak ada bisa ditandingi oleh amalan-amalan yang lain. Di nomor 71676840003 dan juga nomor admin, setelah ditransfer informasikan bahwa kami sudah transfer, biar dengan ini kami berberita, kami mengirimkan foto dan video bahwa transferan ini telah kami salurkan, dan ini fotonya, ini pendistribusiannya di lapangan, ini videonya dan sebagainya, agar rasa aman, nyaman, tenang itu tumbuh di hati kita bahwa titipan kita insyaAllah oleh Uzma Care telah disampaikan kepada yang kita tuju, dan kita berdoa kepada Allah SWT semoga yang Allah janjikan untuk orang-orang yang berjihad jalannya, melakukan ribat di jalannya, walau hanya dengan jihad mal, kita semua berhak mendapatkan semua janji-janji itu insya-Allah taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.